Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Haringma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk menghadapi UKKJ 2024 periode kedua, teman-teman ya. Oke, untuk menghadapi UKKJ periode kedua di tahun 2024, teman-teman harus mempelajari dulu kira-kira bentuk soalnya seperti apa, kemudian soal yang lalu, soal di periode 1 itu yang seperti apa. Nah, kita akan bahas hari ini, teman-teman. Khusus untuk guru muda ke guru madya dari golongan 3D menuju ke 4A. Nah, soal-soal ini kita peroleh dari pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti periode 1. Jadi soal-soal FR ini nanti silakan teman-teman pelajari baik-baik gitu ya untuk mendapatkan hasil maksimal dan tentunya teman-teman bisa lolos dengan trik-trik yang diberikan oleh dari Channel. Oke, silakan saja teman-teman bisa simak pembahasannya. Kali ini kita masih meneruskan untuk kompetensi manajerialnya, masih ada beberapa yang harus kita bahas. Jadi itu hal penting gitu ya teman-teman. Mengingatkan bahwa kompetensi manajerial itu terdiri dari 8 unsur. Dari unsur integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan pada publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Masing-masing dari kompetensi manajerial ini ada triknya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pertama harus bisa memetakan, oh soal ini ikutnya di manajerial yang seperti apa, gitu. Kemudian bagaimana triknya gitu ya. Kita lanjutkan saja bahas soalnya. Nah, model soal P3K yang terbaru ini soalnya panjang-panjang. Jadi panjang-panjang, teman-teman harus bisa sekali baca tapi sudah paham. Itu kan yang menjadi PR gitu ya teman-teman. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI seperti chat GPT semakin luas. Banyak rekan guru yang merasa resah dengan teknologi tersebut, khawatir akan disalahgunakan oleh peserta didik yang curang. Di sisi lain, anak Anda mengetahui bahwa peserta didik yang dimudahkan dengan adanya ChatGPT dapat membantu mereka belajar secara mandiri. Anda berencana untuk meluruskan pandangan warga sekolah terkait penggunaan ChatGPT. Hal efektif yang dapat Anda lakukan. Jadi bagaimana Anda itu mengkomunikasikan tentang ChatGPT gitu ya teman-teman ya. Nah, karena ini hubungannya dengan teknologi atau perkembangan, maka ini masuknya biasanya untuk kalau hubungannya dengan perkembangan teknologi ini maksudnya di mengelola perubahan gitu ya. Oke, langsung saja kita analisa satu persatu pilihan gandanya. Yang A, membuat dan menyebar poster edukasi yang berisi fungsi manfaat dari penggunaan ChatGPT di kalangan akademisi untuk memberikan pandangan kepada rekan guru lain bahwa ChatGPT tidak selamanya buruk untuk atau berkaitan dengan kecurangan. Oke, berarti ini pakainya adalah poster edukasi dia teman-teman ya. Yang kedua, membuat tulisan formal berupa panduan singkat terkait ChatGPT yang berisi informasi terkait ChatGPT seperti fungsi, keuntungan dan kerugian, batasan umum penggunaan ChatGPT di bidang akademik hingga cara mendeteksi kecurangan menggunakan ChatGPT. Jadi ini pakainya pakai tulisan formal, kemudian bekerja sama dengan peserta didik yang berhasil menggunakan ChatGPT secara positif untuk kepentingan akademik, untuk menyebarkan informasi dan memberikan contoh baik kepada para peserta didik dan rekan guru lain terkait penggunaan ChatGPT yang baik dan benar. Berarti ini pakai orang lain, ini berarti pakai apa namanya itu, pakai keteladanan, pakai unsur keteladanan. Dan dia membuat tulisan formal berupa batasan penggunaan ChatGPT dengan untuk kepentingan akademik, kemudian mengajukan pembuatan peraturan baru kepada kepala sekolah berdasarkan batasan penggunaan yang telah Anda buat untuk meminimalisir kecurangan ini. Tulisannya panjang sekali ini, padahal tulisannya hanya seputar tulisan formal gitu ya teman-teman ya. Jadi hal terbaik apa yang kira-kira teman-teman ini yang kira-kira bisa teman-teman lakukan dan memiliki skor tertinggi. Tentunya kalau kita lihat dari opsi A sampai B, dari poster, tulisan formal, kemudian keteladanan, kemudian tulisan formal, yang paling efektif tentunya yang keteladanan. Jadi skor 4-nya ada di opsi C. Kemudian skor 3-nya ada di opsi B. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian skor 2-nya di A, skor terjeleknya di opsi D. Ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke next soal berikutnya.
Anda adalah seorang guru yang juga diberikan amanat sebagai kepala perpustakaan di sekolah Anda dan mendapat tanggung jawab untuk meningkatkan minat baca peserta didik yang ada di sekolah tanpa target spesifik dari kepala sekolah. Nah, di sisi lain, kenyataan hanya 2 sampai 3 orang dari seluruh peserta didik lintas angkatan yang terpantau memanfaatkan buku atau perpustakaan. Anda bersama tim yang bertanggung jawab di perpustakaan menetapkan target bersama yaitu 10% peserta didik setiap angkatan berkunjung ke perpustakaan dan pemanfaatan buku yang dimiliki sekolah. Namun Anda memiliki sumber daya dan anggaran yang terbatas untuk mencapai kinerja yang sudah disepakati bersama. Pada kondisi tersebut, langkah yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat dari soal, ini kan intinya Anda diberi tugas kan gitu ya. Kemudian bagaimana meningkatkan minat baca gitu ya. Ini berarti kalau hubungannya dengan pemberian tugas, ini masuk di orientasi hasil di mana orientasi hasil ini nilai terbaiknya tercermin dari sasaran ya. Kalau sasarannya sesuai target maka itulah jawaban terbaiknya. Kita lihat opsi A, mengidentifikasi prioritas program yang paling penting dengan berdampak lalu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan minat baca peserta didik sesuai target yang ditetapkan dalam tim tanpa melebihi anggaran di unit organisasi. Oke, berarti ini pakai identifikasi prioritas program ya. Jadi dievaluasi programnya, dipilih yang paling urgent yang mana gitu ya. Kemudian dikelola untuk pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan peserta didik. Ini bagus ya. Yang B, mencari sumber daya dan anggaran tambahan untuk semua program peningkatan minat bakat peserta didik sesuai target yang ditetapkan di dalam tim melalui kerjasama partisipasi aktif guru dan tenaga pendidikan. Ini pakai sumber daya anggaran tambahan. Ini kelihatannya ya tidak ya, harusnya tidak. Aceh meminta pendapat para guru dalam tim unit kerja lain untuk dilakukan pertimbangan terhadap program yang disusun dalam unit kerja Anda mengenai pemanfaatan sumber daya dan anggaran yang dimiliki untuk mencapai target yang diinginkan. Ini berarti ini hanya sekedar diskusi ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, mempertimbangkan kembali capaian dari kepala sekolah yang belum spesifik menjadi target tim dan capaian kerja tim sebelumnya dalam meningkatkan minat baca peserta didik mengingat adanya keterbatasan anggaran. Jadi ini ada perubahan ya, perubahan capaian dari kepala sekolah yang belum spesifik tadi sebagai target ya. Oke, berarti ini ada unsur ubah program gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat dari opsi A sampai D, dari evaluasi, mencari dana tambahan, hanya sekedar didiskusikan, kemudian ubah program, itu yang paling baik tentunya yang opsi A gitu ya. 4, kemudian 3, 2, 1, ini urut ya. Jawaban terbaiknya pasti opsi A. Next, berikutnya sekolah Anda baru saja menerapkan kurikulum terbaru sesuai dengan aturan pemerintah, namun pada kenyataannya beberapa guru senior masih mengajar menggunakan kurikulum lama. Alasannya adalah bahwa secara umum keduanya sama, hanya saja kurikulum baru lebih rumit penerapannya. Pada situasi ini tindakan yang semestinya Anda lakukan. Ini hubungannya dengan bagaimana Anda mengkomunikasikan program pemerintah baru yaitu kurikulum 2000 kurikulum Merdeka gitu ya misalkan ya. Oke, hal yang paling efektif yang mana? Kita lihat opsi pilihan gandanya. A, melakukan evaluasi terhadap kurikulum lama dan mendata guru yang masih menerapkan kurikulum lama. Kurikulum lama dievaluasi dan didata guru-guru yang menggunakan kurikulum lama. Ini fokusnya pada kurikulum lama gitu ya teman-teman ya. Paham kelebihan dan kekurangan kurikulum lama. Yang B, mengajak rekan guru lain untuk membedah persamaan perbedaan kurikulum baru lama agar memahami tujuan kurikulum baru. Oke, ini berarti kan dua-duanya
baik kurikulum lama maupun kurikulum baru dibedah di sini di opsi B. Paham kelebihan kekurangan masing-masing kurikulum ya tentunya. Yang C, melakukan refleksi berdiskusi secara pribadi dengan guru-guru yang masih menerapkan kurikulum lama saat mengajar. Ini juga fokusnya pada guru yang mengajar dengan kurikulum lama dan juga kurikulumnya lama. Memfokuskan pada proses pembelajaran sesuai dengan preferensi rekan-rekan guru yang masih menggunakan kurikulum lama. Ini berarti tidak memahami perubahan kurikulum. Nah, kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, paling bagus pasti opsi B, kan kelihatan ya teman-teman. Opsi B, kemudian opsi C, kemudian A, yang paling jelek yang tidak memahami perubahan kurikulum. Jadi opsi D ini pasti skornya 1. Next, saat ini sekolah Anda belum memiliki acuan atau pedoman peraturan tata tertib sekolah secara resmi. Hal ini berdampak pada tingginya subjektivitas hukum atau sanksi yang diberikan kepada peserta didik oleh guru. Para guru setuju bahwa sekolah perlu membuat pedoman tata tertib agar seluruh warga sekolah mengetahui standar tata tertib yang perlu diikuti. Apabila Anda diminta untuk membuat pedoman tata tertib, langkah pertama yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat dari opsi A sampai D ini terkait dengan pelibatan. Jadi Anda itu nanti bagaimana melibatkan unsur kerjasamanya berarti ya masuk ya. Kita lihat ya, karena kerjasama di sini pelibatan itu penting, pelibatan jumlah yang dilibatkan maupun prosesnya, gitu ya teman-teman ya. A, mengumpulkan data atau informasi dari warga sekolah terkait jenis-jenis pelanggaran hingga tata tertib yang dirasa perlu diadakan atau diikuti oleh warga sekolah untuk menyamakan persepsi terkait tata tertib yang ideal. Berarti ini seluruh warga, ya, melibatkan seluruh warga dari awal, dari pengumpulan data informasi jenis-jenis pelanggaran sudah dilibatkan gitu ya. Jadi dari A ini semua warga sekolah sudah dilibatkan sejak awal atau sejak perencanaan atau sejak pengumpulan data informasi pelanggaran dan sanksi. Yang B, membuat daftar pelanggaran tata tertib yang sering terjadi di sekolah, kemudian meminta rekan guru untuk menuliskan sanksi yang sesuai untuk masing-masing pelanggaran sebagai bahan pertimbangan. Jadi ini yang yang dilibatkan hanya guru. Kemudian yang buat guru gitu ya. Ya. Jadi yang dilibatkan guru, yang buat guru. Kemudian yang C, mengumpulkan informasi terkait contoh pedoman tata tertib yang telah diterapkan oleh sekolah lain sebagai acuan pedoman yang akan dibuat. Kemudian meminta masukan dari rekan guru lain atas hasil temuan Anda. Jadi ini mengambil dari sekolah lain gitu ya. Mengumpulkan informasi terkait contoh pedoman tata tertib yang telah diterapkan sekolah lain, ini dari mengambil dari sekolah lain gitu ya. Yang dia membuat serangkaian daftar tata tertib hingga sanksi pelanggaran tata tertib di sekolah ini dibuat dulu berarti. Kemudian meminta beberapa rekan guru dan peserta didik untuk menelaah. Jadi dibuat dulu, setelah itu proses telaahnya baru melibatkan guru dan peserta didik kan gitu intinya. Nah, kalau kita lihat berarti yang pelibatan paling banyak kan berarti opsi A kan. Opsi A ini skornya 4, kemudian opsi D skornya 3 gitu ya. Kemudian skor 2-nya di B tentunya. Yang skor paling jelek di C ya teman-teman ya. Jadi jawaban terbaiknya opsi A. Next, hal berikutnya, setelah pandemi COVID-19, peserta didik banyak yang kurang aktif di kelas dan cenderung bosan mengikuti pelajaran di kelas. Ada lembaga yang menyediakan pelatihan manajemen yang atraktif untuk peserta didik. Hanya saja biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi ini sebenarnya kegiatannya penting, tapi anggarannya besar kan gitu ya intinya ya. Sementara itu sekolah sedang menghemat dana karena sedang melakukan renovasi di beberapa fasilitas sekolah. Yang sebaiknya Anda sarankan kepada kepala sekolah adalah titik-titik. Ini terkait pengembangan diri dan orang lain. Oke, kita lihat yang A, mengirim seluruh guru untuk mengikuti pelatihan tersebut agar guru-guru mendapat ilmu baru dalam manajemen kelas yang atraktif untuk diimplementasikan di kelas masing-masing. Ini berarti tidak memikirkan tentang tadi anggaran atau dana. Ya.
Yang B, melakukan diskusi dengan guru lain untuk mencari solusi lain berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber terkait masalah kebosanan peserta didik ketika proses pembelajaran. Oke, itu berarti tidak ikut pelatihan tadi tentang pembelajaran atau manajemen kelas atraktif, tapi hanya diskusi. Jadi mencari, tidak harus mengikuti pelatihan, tapi bisa disiasati dengan diskusi. Oke, kita tulis di sini ya. Menunda rencana renovasi pengalokasian dana untuk kegiatan pelatihan manajemen kelas dan mengajak semua guru untuk berkontribusi mandiri dalam pemenuhan biaya pelatihan. Oke, ini sudah ditunda, kemudian sebagian dialokasikan untuk manajemen kelas, kemudian guru diminta untuk kontribusi. Ini saya kira tidak mungkin karena renovasi, kita tidak tahu fasilitas apa yang sedang direnovasi kan. Padahal fasilitas itu lebih penting kan ya. Yang D, mengirim perwakilan guru untuk mengikuti pelatihan, kemudian memberikan tugas kepada guru tersebut mengadakan pengimbasan kepada guru-guru di internal sekolah 2 hari setelah pelatihan selesai. Oke, ini malah bagus ya. Jadi tidak bengkak anggaran, ada yang mengikuti, kemudian diminta untuk mengimbaskan. Jadi tidak terlalu bengkak anggaran dan ternyata bisa gitu ya. Jadi D ini paling realistis atau paling rasional gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi D gitu ya. Kemudian opsi B ini 3, kemudian opsi A 2, dan paling rendah opsi C gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya opsi A. Saya bacakan yang pertama dulu ya. Salah satu orang tua murid di kelas Anda yang datang ke sekolah karena merasa anaknya tidak diperlakukan dengan baik oleh rekan guru lain. Peserta didik tersebut keliru dalam mengumpulkan tugas, namun rekan guru telah memberikan nilai pada tugas tersebut dan menolak untuk mengubah nilai berdasarkan tugas yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tidak ingin peserta didik yang lain merasa tidak adil. Tindakan yang Anda lakukan menghadapi situasi tersebut adalah titik-titik. Oke. Ini ada hubungannya dengan orang tua murid, berarti ini berarti masuk di pelayanan publik ya, karena di sini terkait dengan peran guru dalam melayani pembelajaran gitu ya teman-teman ya, melibatkan orang tua. Maka ini termasuk pelayanan publik, memberikan pelayanan informasi kepada orang tua terkait permasalahan yang ada di pembelajaran sekolah gitu ya. Kita lihat opsi A, memediasi rekan guru dan orang tua murid dengan memberikan beberapa opsi yang dapat disepakati oleh kedua pihak. Ini berarti memberikan solusi ya, seperti melibatkan peserta didik lain untuk voting apakah tugas diterima dan memberikan tugas tambahan sebagai sanksi kelalaian. Jadi ini dari A ini baik guru, orang tua maupun teman-temannya ini tidak berkeberatan gitu ya teman-teman ya. Kalau dilakukan ini tidak keberatan, jadi semuanya puas. Ketika tiga pihak puas ya. Yang B, meminta rekan guru bimbingan konseling untuk membantu menangani orang tua murid di saat Anda melakukan negosiasi terhadap rekan guru yang untuk memberikan kelonggaran atas kelalaian yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi ini seandainya dilakukan, maka yang baik orang tua maupun guru itu bisa terselesaikan, tapi ketidakadilan yang dirasakan oleh peserta didik lain nanti menjadi pertanyaan ya. Jadi ini, tapi condong juga yang B ini condong juga untuk memenangkan pihak orang tua. Kalau kita lihat dari narasi opsinya ini ya. Yang C, menjelaskan situasi kepada orang tua murid dengan rasa empati dan meyakinkan bahwa terdapat kesalahpahaman. Kemudian meminta rekan guru tersebut untuk menerima memberi nilai berdasarkan tugas peserta didik yang harus dikumpulkan. Ini berarti mengalahkan pihak guru, memenangkan pihak orang tua kan gitu ya. Yang D, menjelaskan situasi secara empati kepada orang tua murid bahwa tugas tidak dapat diterima karena menghindari ketidakadilan. Namun di sisi lain meminta bantuan rekan guru untuk memberikan kelonggaran agar tugas sebenarnya dapat diterima dan diberi nilai. Ini di depan dengan di belakang tidak sama artinya. Jadi ini posisi D ini memenangkan guru dan peserta didik yang lain ya, tapi orang tua tidak dimenangkan. Nah,
Dalam memberikan pelayanan publik mana yang terbaik ini? Tentu saja jawaban A ini yang paling tepat kan, ada semua pihak puas baik dari orang tua, guru maupun peserta didik lain. Kemudian skor kedua ini saya kira yang paling bagus yang opsi B itu ya. Skor 2-nya ada di C ya. Skor 1 atau skor terendahnya ada di opsi D. Meskipun D ini juga bagus ya. Tapi karena di sini yang dilayani adalah pertama yang pelaporan pelayanan adalah orang tua, maka kalau yang D ini kan memihak kepada gurunya kan gitu ya. Jadi orang tua pulang tidak membawa kepuasan gitu ya. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Nomor 2, sering terjadi kejadian di mana orang tua murid memperdebatkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru atau wali kelas. Jadi ada hubungannya dengan orang tua lagi. Hal ini sering terjadi karena ketidaktahuan orang tua murid terkait perkembangan peserta didik. Untuk menghindari hal tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Karena ini tidak hubungannya dengan pelayanan, maka ini masuknya di kerjasama kelihatannya gitu ya. Oke ya, kita lihat opsi A. Kalau kerjasama, kemarin kita sudah bahas ya. Itu yang menjadi titik kunci adalah pelibatan. Sejauh mana pelibatan dan unsur mana saja yang ikut dilibatkan kan gitu ya. Opsi A, mengadakan pertemuan orang tua murid dan berkomunikasi secara berkala untuk memastikan bahwa orang tua murid memahami peran guru, orang tua dan peserta didik, kemudian menyamakan persepsi terkait capaian pembelajaran, meminta komitmen orang tua murid untuk mempercayai Anda sebagai wali kelas. Itu panjang sekali seperti ini teman-teman. Tapi intinya ini pertemuan dengan orang tua murid dan komunikasi secara berkala. Intinya ada jadwal rutinnya atau pertemuan berkala gitu. Yang kedua, membuat peraturan terkait pembelajaran maupun kegiatan akademik yang perlu dilakukan dan dipatuhi bersama oleh wali kelas, orang tua murid, peserta didik untuk menghindari adanya perubahan pendapat di tengah kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh wali kelas di awal semester. Jadi ini tidak ada komunikasi ya, tapi pemberian informasi tentang peraturan akademik gitu ya teman-teman ya. Yang C, meminta orang tua murid untuk melakukan pemilihan perwakilan dari salah satu orang tua agar jika terjadi ketidaksesuaian maka orang tua murid perlu berdiskusi dan menyepakati hal tersebut terlebih dahulu sebelum menyampaikannya kepada satu pihak secara satu pintu kepada pihak sekolah maupun wali kelas. Jadi kalau yang C ini masuk di perwakilan. Yang D, senantiasa menciptakan kondisi di mana komunikasi antara orang tua murid dan wali selalu terjalin secara terbuka. Jadi ini kapan saja gitu ya. Dengan memastikan informasi diterima oleh orang tua murid untuk menghindari kesalahpahaman yang merupakan faktor utama terjadinya perdebatan antara orang tua murid dan wali kelas. Jadi ini ada komunikasi secara kapan saja ya terbuka. Tidak harus menunggu pertemuan berkala, tidak harus lain-lain gitu ya, tidak harus pakai perwakilan tapi memang ada komunikasi berkala. Kalau kita lihat dari opsi A sampai D ini yang paling banyak melibatkan ya, paling banyak pelibatannya pasti opsi D kan teman-teman ya. Opsi D, kemudian yang kedua itu opsi A, ada pertemuan berkalanya jelas gitu ya. Yang ketiga bisa pakai wakil ya. C-nya 2, kemudian yang terakhir yang tidak ada pelibatan hanya diberikan informasi tentang peraturan akademik, berarti skornya 1. Maka jawaban terbaiknya opsi D itu teman-teman. Oke, next berikutnya, salah satu peserta didik Anda meminta izin untuk tidak hadir ke sekolah karena perlu menghadiri acara keluarga. Sebagai wali kelas, Anda mengirimkan informasi seperti tugas atau pengumuman yang peserta didik tersebut lewatkan selama tidak hadir. Saat kembali orang tua peserta didik tersebut memberikan Anda oleh-oleh sebagai bentuk terima kasih atas bantuan Anda memberikan informasi. Sikap Anda saat hal tersebut terjadi adalah ini. Nah, soal ini terkait dengan penyuapan ya. Penyuapan model apapun gitu ya teman-teman ya. Hadiah atau lain-lain itu termasuk penyuapan. Nah, ini masuk ke dalam unsur integritas yang ditanyakan ya. Kisi-kisinya atau indikatornya masuk di integritas. Maka kita pilih yang paling berintegritas dari opsi A sampai opsi D teman-teman. Nah kalau diberikannya dia harusnya apa? Yang berintegritas itu yang menolak teman-teman.
Jadi yang menerima itu skornya rendah, yang menolak skornya pasti tinggi gitu ya. Yang A, menerima pemberian tersebut karena tujuannya adalah ucapan terima kasih dari orang tua murid atas jasa Anda sebagai wali kelas ya. Ini berarti melanggar integritas. Menerima pembelian tersebut kemudian membagikan oleh-oleh kepada rekan guru agar tidak menjadi pemberian untuk Anda sendiri. Ini juga melanggar integritas. Berterima kasih namun menolak pemberian tersebut dan menjelaskan bahwa memberikan informasi merupakan bagian dari tugas wali, ini integritas. Menolak pemberian tersebut dan memberitahu orang tua murid agar tidak lagi memberikan barang apapun kepada pihak sekolah, ini juga integritas. Jadi C dan D ini bagus yang mana? Bagus yang C, karena di situ selain integritas juga paham bagaimana integritas itu dilaksanakan gitu ya teman-teman ya. C-nya skornya 4, D-nya skornya 3. Antara A dan B ini lebih bagus yang mana skornya yang lebih tinggi, yang lebih mendekati integritas? Yang B tentunya teman-teman. Yang A ini paling rendah karena di situ dijelaskan bahwa ucapan terima kasih dari orang tua murid atas jasa Anda. Nah, ini menganggap bahwa pekerjaan Anda itu adalah jasa. Padahal itu kan enggak, itu sebagai job description Anda kan. Anda harus melaksanakan pekerjaan itu kan memang. Sudah menjadi tugas Anda untuk melayani kan gitu. Jadi skor tertingginya opsi D, opsi C gitu teman-teman ya. Kebijakan umumnya dibuat sebagai pedoman untuk bertindak dan berfungsi sebagai mana mestinya. Strategi efektif yang Anda usulkan dalam membentuk kebijakan di sekolah Anda. Ini kalau kita lihat opsi pilihan gandanya ini terkait juga dengan kerjasama. Ingat teman-teman, kalau kerjasama itu siapa saja yang terlibat, kemudian sejauh mana keterlibatannya, teman-teman harus paham itu. Mana yang melibatkan paling banyak pihak, kemudian sejauh mana pelibatannya, itu menjadi kata kunci utama untuk menjawab soal-soal kerjasama ya. Yang A, melibatkan seluruh warga sekolah dan dalam menyusun kebijakan dalam bentuk evaluasi seperti mengadakan penilaian aktivitas, materi pembelajaran dan kinerja guru, hingga kotak saran daring yang dicek dan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti pelibatannya seluruh warga sekolah dalam penyusunan kebijakan apapun nih. Seluruh warga sekolah. Pelibatannya sampai ke bahan evaluasi, materi dan lain-lain. Yang B, menggunakan peraturan pemerintah sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan serta memastikan bahwa seluruh pihak seperti guru, orang tua murid hingga warga sekolah memiliki perwakilan yang ada dalam proses pembentukan kebijakan ya. Jadi ini ada perwakilan saja yang hadir. Yang C, menjunjung tinggi transparansi dalam pembuatan kebijakan sekolah agar seluruh pihak memahami asal-muasal kebijakan, memberikan akses kepada seluruh warga sekolah untuk mengikuti proses pembuatan kebijakan. Ini tidak ikut dalam pembuatan, tapi hanya mengikuti prosesnya saja, melihat-lihat ya, diberikan akses saja. D, menunjuk perwakilan yang representatif untuk mewakili masing-masing pihak warga sekolah dalam pembuatan kebijakan serta menjunjung tinggi transparansi dan standar objektif dalam prosesnya dengan memberikan informasi secara berkala terkait proses yang berlangsung. Ini berarti yang terlibat adalah perwakilan dari berbagai pihak ya, dari berbagai pihak. Oke, kalau kita lihat ya, yang mana yang paling banyak pelibatannya ya opsi A ini yang seluruh warga, yang kemudian opsi D ini menduduki peringkat kedua ya. Kemudian peringkat ketiganya ada di perwakilan sekolah yang hadir ya. Duanya di sini yang hanya memberikan akses saja, tidak diberikan masuk di dalamnya, ini opsi C, ini skornya 1. Maka jawaban terbaiknya opsi A gitu ya teman-teman ya. Anda tergabung dalam tim kurikulum di sekolah Anda. Dalam prosesnya tidak dipungkiri bahwa adanya hambatan dalam berkoordinasi seperti salah persepsi antar guru dan tenaga kependidikan di unit kerja kurang lancar dalam berkolaborasi sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan bersama. Mengetahui situasi tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini juga hubungannya dengan kerjasama juga. Kerjasama. Maka kita akan lihat opsi A sampai opsi D ini yang hubungannya dengan pelibatan. Yang A, mempertahankan berkolaborasi dengan unit kerja lain yang memiliki sudut pandang serupa sesuai dengan arah tujuan yang ditetapkan di sekolah. Ini ya, ini
memilih kerjasama dengan pihak yang memiliki sudut pandang yang sama. Yang B, memprioritaskan komunikasi solid dalam satu forum bersama dengan seluruh tim unit kerja dengan adanya masalah atau tidak ada masalah. Ya. Jadi ini yang difokuskan adalah komunikasinya. Ya. Yang C, menyusun rencana aksi yang jelas dengan berkolaborasi antar unit kerja, mendiskusikan permasalahan dan menyepakati tujuan yang ingin dicapai bersama. Ini bagus sekali, tapi ini bentuknya bukan komunikasi solid, tapi ini rencana aksi. Ya, pakainya rencana aksi. Jadi menghindari benturan yang ada di sekolah atau benturan persepsi itu menggunakan rencana aksi yang jelas gitu ya. Yang D, mengadakan pertemuan rutin antar unit kerja yang terlibat untuk membahas masalah persepsi dan perbedaan pandangan. Ini menggunakan pertemuan rutin. Kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi D, ini yang paling banyak melibatkan baik dalam jumlah maupun proses. Ini tentu saja yang B dan C ini paling bagus. Nah, kalau C ini fokusnya di antar unit kerja gitu ya. Kalau B, lihat teman-teman, seluruh tim unit kerja. Dia berarti B dan C bagus yang B. 4-nya di sini, C-nya di sini, kemudian D-nya skornya 2, kemudian yang A skornya 1. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B gitu teman-teman. Menjelang akhir semester, Anda mengevaluasi capaian belajar peserta didik dan menemukan bahwa terdapat satu anak yang berisiko tinggal kelas. Anda menemui peserta didik tersebut untuk mencari tahu penyebabnya. Peserta didik tersebut mengatakan bahwa ia sempat kewalahan beberapa bulan terakhir, namun ia berjanji akan berusaha mengejar ketertinggalannya karena tidak ingin tinggal kelas. Cara Anda membantu peserta didik tersebut adalah titik-titik. Kalau kita lihat dari opsi pilihan gandanya, tidak perlu saya bacakan dulu ya. Ini kalau kita lihat dari opsi pilihan gandanya, terlihat di situ adalah unsur-unsur kerjasama gitu ya. Ini jadi masuk di kerjasama. Jadi tidak hanya di narasi soalnya, tapi juga lihat di opsi pilihan gandanya ini merujuk kepada kompetensi apa, manajerial atau sosiokultural. Kalau manajerial indikatornya yang mana, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat yang A. Menghubungi seluruh guru yang mengajar peserta didik untuk membahas situasi akademiknya, kemudian meminta bantuan berupa tugas tambahan yang dapat dikerjakan untuk meningkatkan nilai peserta didik. Jadi ini yang diajak kerjasama adalah seluruh guru ya, seluruh guru yang mengajar. Yang B, ini semua guru yang mengajar ya teman-teman ya. Yang B, meminta bantuan guru BK untuk memberikan pendampingan terkait masalah yang dialami peserta didik serta menghubungi orang tua peserta didik untuk bekerja sama dalam pendampingan di rumah. Jadi ini yang diajak kerjasama ada dua, yaitu guru BK dan orang tua. Yang ketiga, memastikan komitmen peserta didik atas capaian pembelajarannya. Oke, berarti peserta didik itu juga di push ya, dengan meminta bantuan rekan guru yang mengajar untuk mengawasi di kelas serta bantuan orang tua. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi peserta didiknya ada kolaborasi lah antara peserta didik, guru, dan orang tua. Yang keempat, memanggil orang tua peserta didik untuk bekerja sama dalam membantu mengawasi komitmen belajarnya di rumah dengan memastikan bahwa peserta didik mengerjakan seluruh tugas tepat waktu. Jadi ini orang tua dan peserta didik fokusnya. Ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, jelas ya yang menggunakan berbagai sumber atau mengkolaborasikan dari berbagai subjek ya, itu yang C ya teman-teman ya. Itu mengena di peserta didik, juga ada kerjasama dengan guru, juga ada kerjasama dengan orang tua. Jawaban terbaiknya pasti opsi C nanti. Skor 4-nya di sini. Skor berikutnya pasti di B ini teman-teman. Ini melibatkan BK orang tua. Jadi ya, peserta didik juga termasuk pastinya ya. Kemudian antara orang tua dan peserta didik dan semua guru ini pasti yang lebih banyak yang D. Karena ini melibatkan orang tua, tidak hanya guru saja gitu ya. Dari sekolah, di rumah, itu ada semuanya ya. Kalau yang A itu hanya di sekolah gitu ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C.
Next soal berikutnya, kasus kekerasan pada peserta didik seringkali menjadi sorotan publik. Di sekolah Anda, beberapa guru senior masih menerapkan sistem punishment yang mengarah pada kekerasan peserta didik. Mereka menganggap hal tersebut sudah lumrah dilakukan. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik. Nah, ini teman-teman, jadi Anda melihat ada beberapa dari rekan Anda itu melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Ya, intinya seperti itu, tidak sesuai aturan. Ini berarti soal yang cocok dengan indikator integritas. Nanti kita pilih opsi pilihan gandanya yang mana yang integritas, mana yang bukan, ya. Yang A, membiarkan hal tersebut karena takut terkesan mencampuri urusan guru senior. Ya, teman-teman lihat yang bagian depan dulu, membiarkan artinya kan tidak berintegritas. Yang B, berdiskusi dengan rekan guru tentang konsekuensi yang tepat untuk diberikan pada peserta didik. Berarti ini ada evaluasi integritas, ya. Oke, mencari solusi alternatif berarti, ya. Yang C, menegur guru senior bahwa punishment yang diberikan termasuk kekerasan pada peserta didik. Ini berani menegur, berarti punya integritas. Ya, berani menegur. Yang B juga integritas, yang C juga integritas. Yang D, memberi nasihat pada guru senior agar tidak melakukan cara lama dalam memberikan punishment. Ini juga berintegritas. Jadi yang tidak berintegritas hanya A. Lalu B, C, D ini yang paling bagus yang mana? Apakah menasihati? Menasihati dengan menegur itu tingkatannya lebih tinggi menegur. Ada keberanian, ya. Kalau menasihati itu lebih rendah. Kemudian yang B yang paling baik tentunya teman-teman, ya. Berani berdiskusi. Berani mencari konsekuensi yang lebih tepat, mencari solusi lah intinya. Yang B ini berani memberikan solusi. Maka jawaban B ini skornya 4. Menegur 3, kemudian memberi nasihat itu 2, kemudian yang paling rendah yang tidak berintegritas adalah opsi A. Jawaban terbaiknya B gitu ya teman-teman, ya. Oke, Anda merupakan wali kelas dengan peserta didik yang beragam atas agama, kepercayaan, suku, dan gender. Anda ingin memanfaatkan keberagaman ini dalam kegiatan pembelajaran sebagai langkah Anda dalam mengajarkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika kepada peserta didik. Tindakan yang paling efektif untuk dilakukan adalah titik-titik. Ini tentang keberagaman. Nah, nanti kalau kita bahas tentang keberagaman, ini masuknya di kompetensi sosiokultural atau sosial kultural. Gitu ya. Mana yang paling merekatkan, ya. Intinya gitu ya. Mana yang paling solutif memberikan merekatkan sehingga proses perbedaan itu tidak menjadi masalah bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat opsi A teman-teman. Menyusun kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk memahami dan menerima perbedaan seperti tugas berpasangan dalam materi gender atau tugas kelompok dengan suku yang berbeda dalam materi sejarah. Jadi ini pada kegiatan pembelajaran, kemudian itu fokus pada pembagian kelompok, tapi ada keterbatasan materi gitu ya. Materi gender baru ini, materi sejarah baru ini. Nanti kalau tidak ada materinya gimana? Jadi ini hanya fokus pada kegiatan pembelajaran. Sebagian ya tentunya ya. Yang B, meminta masing-masing peserta didik untuk memperkenalkan diri serta latar belakangnya pada awal pertemuan agar peserta didik yang lain menyadari keberagaman dalam kelas terpicu untuk mengenal rekan-rekannya lebih jauh. Jadi ini dilakukan hanya di awal pertemuan. Yang C, secara sadar mengelompokkan peserta didik dengan latar belakang berbeda dalam satu kelompok tugas agar peserta didik tidak mengelompok berdasarkan kesamaan mereka dan lebih menyadari serta menerima perbedaan antar individu. Berarti ini fokusnya di pembentukan kelompok. Yang D, menggunakan perbedaan antar peserta didik sebagai contoh saat menjelaskan materi agar lebih mudah dipahami. Misalkan mengajarkan dampak gen terhadap fisik seseorang. Ini berarti konten, gitu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat ini yang paling lama, paling banyak mengena kepada siswa pembelajaran kita yang terkait sosiokultural yang mana? Tentu saja yang paling banyak itu ya 4 itu pada kegiatan pembelajaran gitu ya. Kemudian 3-nya di pembagian kelompok, 2-nya ada di konten materi kan gitu ya. Kemudian yang paling sedikit ya intensitasnya ya opsi B. Ya di awal pertemuan. Jadi kalau menjawab ini mana pelayanan yang memberikan intensitas terbaik gitu ya.
Kalau di kegiatan pembelajaran itu pasti setiap hari gitu ya. Kemudian kalau yang C itu setiap pembagian kelompok. Jadi ada pembelajaran pada saat pembelajaran sistem berkelompok atau menggunakan metode kelompok baru dipakai. Kalau tidak ya tidak kan gitu. Yang C ini berarti kan apa namanya itu skornya lebih rendah dari opsi A. Kemudian yang D itu pada saat menjelaskan materi itu kalau ada yang cocok gitu ya. Nah kalau tidak, nah maka skornya lebih bawah lagi gitu ya. Lebih intensitasnya lebih bawah lagi. Yang satu ini paling bawah karena di situ hanya satu kali ketika awal pertemuan gitu ya. Peserta didik Anda memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Adanya perbedaan tersebut membuat Anda khawatir adanya kesenjangan yang berujung pada diskriminasi yang marak terjadi pada pelajar. Sebagai wali kelas, cara terbaik untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang mengalami diskriminasi atas perbedaan latar belakang mereka yaitu titik-titik. Oke ya. Ini diminta teman-teman sebagai wali kelas atau guru kelas itu menentukan kira-kira cara yang paling efektif di mana Anda itu memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang mengalami diskriminasi latar belakang ya. Oke. Yang A, bekerja sama dengan orang tua murid dengan membuat peraturan untuk menghindari membawa barang-barang bermerek yang tidak relevan dengan pembelajaran serta mengingatkan peserta didik untuk tidak merendahkan orang lain dengan ekonomi yang lebih rendah. Kalau kita lihat ya, jadi teman-teman kalau lihat yang opsi A ini yang menjadi objek sasaran siapa? Orang kaya kan? Iya kan? Jadi orang kaya agar apa namanya itu tidak melakukan diskriminasi atau tidak merendahkan orang miskin lah intinya gitu ya. Padahal kan kita tahu bahwa diskriminasi itu tidak hanya dialami oleh siswa miskin tapi juga siswa kaya juga kemungkinan besar juga dialami pembulian atau diskriminasi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang A ini hanya fokus pada orang kaya. Yang B, bekerja sama dengan guru BK dan kepala sekolah untuk membantu peserta didik yang mungkin menghadapi masalah keuangan dalam bimbingan serta mental maupun dukungan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Berarti ini fokusnya pada orang miskin ya, membenahi keluarga miskin. Yang C, merancang kegiatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dengan memastikan bahwa peralatan kegiatan yang dilakukan dapat diakses oleh seluruh kelompok ekonomi dan materi pembelajaran yang mencakup berbagai latar belakang dan perspektif. Ini bagus sekali ya. Dari rancangan kegiatan pembelajaran, kemudian alat-alat, kemudian materi, ini semuanya ya. Ini jadi fokus pada kegiatan pembelajaran, terutama pada kesetaraan akses. Opsi C ini bagus. Lalu kita lihat opsi D, menerapkan prinsip kesetaraan pada kegiatan pembelajaran, jadi kesetaraan akses, tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya, oke sama seperti A. Mengajarkan penerapan Bhinneka Tunggal Ika kepada peserta didik, memberikan pengetahuan terkait empati. Jadi ini selain pada fokus pembelajaran juga adanya edukasi teman-teman. Ini C dan D ini sama-sama bagus, sama-sama bagus. Skornya kalau tidak C ya D, skor tertingginya pasti kalau tidak C ya D, gitu ya. Tapi kalau menurut saya ya itu bagusan yang D karena di situ selain fokus pada kegiatan pembelajaran juga adanya edukasi. Kalau C hanya berfokus pada kesetaraan akses gitu ya teman-teman ya. Maka D ini skornya lebih condong ke lebih tinggi daripada C. Kemudian A-nya 2, kemudian B-nya 1 ya teman-teman. Maka jawaban terbaiknya kemungkinan besar adalah D. Anda merupakan guru yang sering menerapkan metode pembelajaran berbasis diskusi dan kebebasan berpendapat. Menurut Anda, metode ini merupakan cara sederhana dalam membantu peserta didik untuk mengetahui dan menyadari adanya perbedaan dan keberagaman. Berikut ini tindakan yang paling efektif untuk dilakukan oleh seorang guru di kelas dalam menjaga nilai-nilai perbedaan. Oke, kita lihat opsi A ini juga sosiokultural ya, sosiokultural. Yang A, menjadi panutan terhadap peserta didik dengan mencerminkan perilaku memahami dan menerima perbedaan di sekolah serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan nasionalisme di sekolah. Berarti ini fokusnya kegiatan efektifnya adalah dengan keteladanan tentunya.
Yang B, merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian seluruh pembelajaran akan bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini pada rancangan kegiatan pembelajaran. Yang C, senantiasa memasukkan mencontohkan penerapan nilai-nilai persatuan maupun keragaman budaya ke dalam materi pelajaran, misalkan dalam narasi soal maupun contoh soal. Jadi ini fokus pada konten, mengajarkan pada konten ya, fokus pada konten. Yang D, menerapkan prinsip menghargai dalam kegiatan belajar dengan mengajarkan peserta didik menerima dan memahami perbedaan berdasarkan pendapat dalam proses pembelajaran. Ini proses. Ini yang memberikan intensitas tertinggi yang mana? Kalau keteladanan setiap hari ya setiap waktu. Kalau rancangan pembelajaran ya pada saat awal kegiatan pembelajaran, gitu ya. Pada saat sebelum kegiatan pembelajaran sampai ke pembelajaran. Pada kalau konten hanya pada konten-konten tertentu, jadi ada pengurangan. Kalau pada proses pembelajaran, itu tidak setiap kali ada proses gitu ya. Jadi yang memberikan intensitas tertingginya pasti opsi A, empatnya ya setiap hari setiap waktu kalau keteladanan. Kemudian proses, kemudian baru rancangan, kemudian yang terakhir pada konten. Jadi teman-teman ya, skor terendahnya, intensitas paling rendah lah. Nah, maka jawaban terbaiknya opsi A. Nah, itu teman-teman untuk pembahasan dari soal-soal UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah, teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, belajar secara total bentuk-bentuk soalnya, teman-teman bisa memesan buku ya, memesan bukan buku ya, e-book ya. Memesan e-book yang dari Majanel sudah buatkan e-book khusus untuk UKKJ gitu ya. Dulu dari Majanel sudah membuatkan e-book untuk P3K, kemudian PPG, Pretest, UP, dan lain-lain. Sekarang untuk kali ini kita demi untuk teman-teman ya, untuk persiapan pelaksanaan UKKJ atau uji kompetensi kenaikan jabatan, dari Majanel juga meluncurkan e-book ya. E-book itu buku elektronik ya teman-teman, bentuknya subfile, teman-teman bisa belajar di situ dengan mudah, dengan HP juga bisa digunakan gitu ya, bisa diputar gitu ya. Teman-teman yang ingin ya berminat untuk membeli e-book UKKJ Guru PNS 2024, silakan pesan ke admin dari Channel, harganya 50.000. Nomornya hanya satu-satunya di ini teman-teman ya, 085 712 166 998. Silakan dicat aja gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.